Waduh, telur kamu pecah, tapi tetap bisa ngisi. Gini caranya. Yuk kita bahas detail, let's go! Selamat malam teman-teman. Kali ini saya ingin berbagi bagaimana kalau teman-teman menemukan telur yang pecah. Bagaimana agar telur ini tetap bisa ngisi dan tetap bisa menetas dengan normal. Biasanya telur yang pecah ini akan gagal di masa inkubasi muda, yaitu mulai dari 1 hingga 7 hari pertama kali di indukan mengeram ataupun pertama kali dimasukkan ke inkubator. Pada usia telur muda ini sering kali gagal dikarenakan karena terlalu banyaknya oksigen masuk ke dalam telur. Karena telur yang masuk masa inkubasi atau yang diramin, dia karena dia panas, dia menyerap oksigen terlalu tinggi, sehingga pada bolongan-bolongan telur yang pecah itu menyerap banget sama oksigen. Nah, karena oksigen berlebihan sehingga telur gagal. Biasanya di dalamnya itu seperti ada buihnya, teman-teman. Nah, dan bagaimana caranya? Teman-teman simak video ini baik-baik ya. Sebelumnya saya infokan teman-teman, untuk settingan inkubator kita adalah 37 derajat Celcius dengan kelembaban 60%. Dan telur dibolak-balik per 3 jam. Ceritanya masih ingat kan teman-teman dengan indukan kita yang kawin-kawin ini? Ingat selalu rumus perkawinan adalah burung sudah adaptasi, mempunyai makan berlimpah, mempunyai tempat mandi, settingan kandang dengan beberapa areal spot kawin, berikan obat cacing sebulan sekali, dan jangan lupa pula pemberian vitamin, sesuaikan dosis dan cara pemakaian. Pastikan pula bahwa burung sudah jantan dan betina dan berusia dewasa minimal 1 tahun. Pada kasus telur retak, kita harus menyiapkan inkubator. Jangan lupa disetting aktual panasnya. Jangan pernah berpatokan pada termostat dan setting aktual panasnya dengan menggunakan termometer dari merek Rosmec yang pernah saya bahas detail mengenai ini juga. Masukkan ujung sensor termometer ke dalam inkubator. Cek aktual panasnya, pastikan di 37 derajat Celcius. Sesuaikan kelembaban dengan menggunakan gelas plastik yang diisi air seperti ini. Gunakan indikator HTC1 untuk memastikan kelembaban di 60%. Apabila kelembaban kurang dari 60%, maka tambah lagi gelas plastik. Apabila kelebihan, tinggal diambil, dikurangin aja gelas plastik yang berisi airnya. Pada kasus telur retak biasanya ditemui pada indukan yang tidak mengeluarkan telur di dalam gelodok. Hal ini biasanya dikarenakan stres indukan, tapi ada juga yang dikarenakan settingan kita yang salah. Misalkan kita tidak memasukkan serbuk kayu ke dalam gelodok sehingga lantai gelodok tidak empuk dan membuat telur pecah saat dikeluarkan indukan betina. Untuk menghindari stres indukan, kita bisa memenuhi segala keinginan burung, baik pakan, mandi, serta settingan arealnya. Pertama-tama kita siapkan spidol untuk menuliskan tanda X dan tanda bulat untuk mempermudah kita membalikan telur, dan siapkan pula double tape dan plester putih yang biasa kita gunakan untuk kado, teman-teman. Penggunaan ini kita lakukan untuk menutup bagian telur yang retak agar tidak bisa masuk oksigen yang berlebihan ke dalam telur. Berikut cara saya menutup lubang. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Step awal yaitu kita ukur dulu seberapa besar kerusakan atau keretakan telur. Pertama-tama kita ambil double tape dulu ya untuk menutupi bagian telur yang retak. Pastikan ini tertutup semua seperti ini, teman-teman. Nah, kalau udah tertutup semua gini, kita lepasin dulu ya bagian kulit double tape-nya. Double tape-nya menutupi ya. Teman-teman bisa melakukan seperti ini, lakukan secara perlahan ya teman-teman. Jangan sampai kita menambah keretakan lagi pada telur, menambah kerusakan lagi. Jadi teman-teman harus benar-benar tahu bagaimana cara memegang telur ya.
kekuatan telur itu benar-benar harus kita ketahui. Oke, mari kita simak bersama caranya. Perlu teman-teman ingat dan catat bagaimana cara saya menempelkan plester putih. Tutup sisi bagian ujung dari double tape yang tadi kita tempelkan agar lebih menutup lagi, mencegah oksigen yang masuk. Setengah plester menutupi double tape dan setengahnya lagi menutupi telur. Jadi pemasangan plester di antara double tape dan telur, teman-teman harus diperhatikan ini ya. Oke, kita lakukan di setiap sisi ujung double tape.
Oke, demikian sudah tadi kita simak bersama ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa. Perlu diingat teman-teman, untuk menetasnya telur yang retak kita butuh penanganan khusus dikarenakan telur yang ketutup plester. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe dan ikutin terus channel saya, nantikan video penetasan pada part selanjutnya.